Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio podcast PT Mataram. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Bapak Dr. H. Lutfi SHMH. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Ketua atas kehadirannya. Sama-sama. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu tema yang kita angkat pada siang hari ini adalah tentang bagaimana eksistensi Badan Peradilan Agama di Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut, Pak Ketua, di masyarakat ini sering terjadi mispersepsi tentang peradilan agama. Jadi peradilan agama sering dianggap sebagai bagian dari Kementerian Agama. Dan saya kira ini perlu untuk diklarifikasi dan diberikan penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat ini paham bagaimana sih sebenarnya eksistensi peradilan agama. Mohon diberikan penjelasan Pak Ketua, bagaimana eksistensi peradilan agama dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi keberadaan peradilan agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu dinyatakan bahwa judicial power, kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ini dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, badan-badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung itu ada 4, yaitu adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 4 lingkungan peradilan itu adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama 4 lingkungan peradilan itu. Nah, memang betul bahwa dahulu di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 89 bahwa pengadilan agama itu berada di bawah naungan Departemen Agama. Ada di bawah naungan Departemen Agama. Pengadilan negeri di bawah pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Termasuk juga pengadilan militer berada di bawah naungan Departemen Hankam. Nah, memang setelah adanya perubahan undang-undang dari Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, dirubah lagi dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 bahwa peradilan agama itu sudah tidak lagi ke Departemen Agama, akan tapi di bawah Mahkamah Agung, baik secara administrasi, finansial dan keuangan serta di bidang teknis. Untuk pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara juga demikian. Tadinya ada di bawah Departemen Kehakiman. Nah, mereka berubah menjadi di bawah Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian, baik pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan militer sekarang ini ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Itu tidak Mahkamah Agung. Hanya mereka itu karena tadinya itu yang tadinya itu di bawah Departemen Agama, masih ada anggapan di masyarakat kalau di pengadilan agama ini ada suatu instansi yang menceraikan perkawinan, sedangkan KUA Departemen Agama itu yang mengawinkan. Mereka masih menganggap bahwa pengadilan agama itu di bawah Departemen Agama RI, tapi sebenarnya setelah adanya perubahan satu atap itu sudah tidak begitu lagi. Jadi memang ada alasannya dulu, secara sejarah memang ada kaitannya dengan peradilan agama Pak Ketua ya. Iya. Ya, tapi kalau sekarang berarti peradilan agama sudah mandiri, berada di bawah Mahkamah Agung. Nah,
Baik, saya kira mudah-mudahan ini masyarakat nih supaya tahu ini. Iya. Jadi tidak lagi mempersepsikan peradilan agama itu berada satu dia di bawah Kementerian Agama. Kementerian Nah, Agama. Ya. Untuk melengkapi itu dan untuk memudahkan ya sekarang ini, maka itu dapat digambarkan oleh 4 pilar. Sehingga sekarang itu di mana saja pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, peradilan militer itu gedungnya sama. Gedungnya sama, bentuknya sama, dan dia punya pilar 4 yang sama. Maksud daripada 4 pilar itu adalah yang tadi saya katakan bahwa kekuasaan kehakiman itu harus dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan, yang mana badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung ada 4, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi gedungnya 4 itu menunjukkan 4 pilar gitu ya. Ya. Ya, selanjutnya Pak Ketua. Dalam sejarah perkembangan peradilan agama itu melewati beberapa fase. Jadi bisakah Pak Ketua memberikan pencerahan lagi kepada kita tentang perjalanan sejarah peradilan agama ini, mulai dari sebelum kemerdekaan, terus kemudian di kemerdekaan itu ada masa Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan hari ini di Republik. Iya. Mungkin kita bisa mulai dari pertama kali dulu. Jadi kalau kita melihat daripada sejarah yang ada di Indonesia, jadi sebelum bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda jauh sebelumnya, maka warga negara atau masyarakat Indonesia itu adalah beragama Hindu. Nah, pada masa dulu beragama Hindu, dan di dalam karena dia beragama Hindu, maka hukum yang diperlakukan itu adalah ada 2. Yang itu yang pertama adalah namanya peradilan Prada. Peradilan Prada dan peradilan Padu. Peradilan Prada itu adalah menangani perkara-perkara pidana. Karena masyarakat itu mayoritas beragama Hindu, maka hukum material yang dipergunakan ini adalah bersumber daripada namanya pedomannya kitab Hindu itu namanya Papakem. Bersumber dari Papakem. Sedangkan yang selain daripada pidana itu adalah perdata, yaitu disebut dengan peradilan padu. Peradilan padu menyelesaikan masalah perdata yang bersumber daripada hukum yang berkembang di masyarakat atau hukum adat. Nah, ini jauh sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah pada abad ke-7 sampai ke-8, maka Islam baru masuk ke Indonesia. Yang pertama membawa Islam ke Indonesia adalah pedagang dari Gujarat. Dari pedagang dari Gujarat masuk di Indonesia. Sehingga dengan secara individu pedagangnya itu masuklah warga negara Indonesia itu satu persatu masuk di Indonesia, dan pembaloknya juga secara sendiri-sendiri. Kemudian pada waktu sendiri-sendiri itu, maka peradilan yang dipergunakan oleh orang Islam yang satu persatu itu adalah dengan menggunakan tahkim. Tahkim itu dia mengangkat pengangkatan hakim untuk apabila ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan pada orang Islam yang sendiri-sendiri tadi. Maka setelah melalui fase waktu, maka ada namanya tauliyah dari ahlul halli wal aqdi. Karena apa? Ahlul halli wal aqdi karena jumlah umat Islam itu sudah banyak. Sehingga ada ada tokoh agama, kemudian sudah ada pemuka-pemuka agama itu, sehingga apabila ada terjadi suatu persoalan penyelesaian perkara yang kaitannya dengan sengketa dan lain sebagainya, mereka itu adalah memberikan tauliyah dari ahlul halli wal aqdi, biasanya kepada kepala adat, biasanya diselesaikan oleh ulama yang ada di setempat, tuan guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah pemeluk agama Islam pada waktu itu sudah banyak, yang peradilan itu terbentuk dengan adaan agama dan hukum, maka ada namanya tauliyah dari waliul amri. Waliul amri itu sudah ditangani oleh satu pemerintahan, kesultanan itu sudah dipraktekkan di
Kerajaan Pasai dan dipraktikkan di Kerajaan Demak ya. Nah, di Pasai kepada dia yang pernah ya di Indonesia itu sebelum merdeka tadi ada namanya hukum Islam berlaku dengan secara total. Secara total, yaitu baik masalah pidana, masalah perdata itu digunakan hukum Islam itu pada waktu kesultanan di bawah Sultan Agung. Jadi pada zaman Sultan Agung adalah hukum Islam itu berlaku dengan secara total. Itu pada waktu sejarahnya begitu. Kalau di zaman Belanda bagaimana? Nah di zaman Belanda lagi lain. Sebelum Belanda masuk, maka di bawah di Indonesia itu di Indonesia ini ada Sultan Agung yang menerapkan kepada hukum Islam tersebut, itu bagus. Kemudian Sultan Agung wafat pada tahun 1645, digantikan oleh anaknya Amangkurat I. Nah, setelah Amangkurat I digantikan lagi ya. Sultan Agung Amangkurat I meninggal tahun 1667, digantikan oleh anak yang kedua yaitu Amangkurat II. Nah, di sini mulai ada Belanda ya. Mulai ada Belanda masuk di Indonesia dengan mempengaruhi kepada Amangkurat II. Dan Amangkurat II kelihatannya itu terpengaruh ya, terpengaruh daripada Belanda tersebut. Sehingga dengan demikian maka dia sudah agak mengikuti kepada ada Belanda, ada Belanda. Tidak secara murni seperti yang tadi. Nah, kemudian di Mataram itu ada yang pertama itu di Mataram, kemudian di Mataram terbagi menjadi dua. Itu Jogja sama Surakarta. Surakarta dengan Jogja, Jogja. Tapi sudah Amangkurat II itu sudah dipengaruhi jalan pikirannya dengan Belanda. Sehingga pada waktu dia dipengaruhi oleh Belanda itulah maka ada namanya teori resepsio kompleksu. Yang Van Vollenhoven ya? Dari Lodewijk William Christian van den Broek. Van den Broek itu. Dia Van den Broek. Di mana teori tersebut itulah dia menyatakan bahwa teori tersebut hukum yang berlaku bagi Indonesia asli adalah hukum mereka yaitu hukum Islam. Karena mengikuti yang dulu kan tadi. Benar. Untuk Indonesia asli adalah orang hukum Islam. Maka kemudian dari apa yang disampaikan oleh Lodewijk William Christian van den Broek tadi, maka teori ini keluarlah karena ada itu adalah hukum Islam tadi, keluarlah Stablat 1882 nomor 152, di mana peradilan agama adalah merupakan peradilan negara ya, merupakan negara. Karena di dalam Stablat 1882 nomor 152 ini adalah sistem ketatanegaraan masuk peradilan agama ada merupakan peradilan negara dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda. Maka di situ peradilan agama mulai muncul lagi. Sehingga dengan demikian pada saat sekarang ini ada yang menyatakan bahwa kita ada hari ulang tahun peradilan agama di Indonesia dimulai daripada Stablat 1882 itu. Kemudian itu berkembang. Selanjutnya begini, karena kalau kemudian di samping itu maka ada penasehat daripada Belanda, Hindia Belanda, itu yang bernama Sandok Horgronya dan Van Vollenhoven. Nah, menurut Van Vollen dan Sandok Horgronya bahwa teori resepsio kompleksu, ini berbahaya bagi Belanda. Ini berbahaya bagi Belanda ya. Oleh karena itu menurut dia itu harus diganti dengan teori resepsi. Di dalam teori resepsi itu menyatakan bahwa pribumi jangan sampai melaksanakan memegang teguh ajaran Islam. Satu. Yang dua, salah dibentuknya peradilan agama itu salah. Dan oleh karena itu harus dihapus. Karakter penjajahnya ini berarti sudah muncul kalau di sini. Harus dihapus. Karena hukum yang berlaku di Indonesia ini adalah hukum Islam, bukan hukum Islam. Akan tapi hukum adat. Hukum Islam bisa diberlakukan di sini sepanjang dia sudah menjadi ada hukum adat. Ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah dia mencoba
mencoba Snokordrelnya dan Vollenhoven itu dia bagaimana untuk melunturkan nasionalisme itu. Sehingga hukum Islam tidak boleh, hukum adat yang digunakan. Supaya luntur nasionalisme dan melancarkan proses kolonialisme Belanda. Ini pada waktu zaman Belanda itu. Nah, saya kira sudah dikebiri sudah itu. Oh iya. Dan berarti pada saat itu dulu memang Belanda ini ingin menghapus ya. Ingin menghapus begitu dengan teori resepsi yang dari dengan resepsi dari Snokordrelnya dan Van Vollenhoven itu. Ya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan waktu ini menarik ini. Di zaman kemerdekaan bagaimana perkembangannya? Sebelum zaman kemerdekaan masih ada zaman Jepang. Oh, masih Jepang. Oh iya benar, zaman Jepang. Pada zaman Jepang itu pada waktu tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, pada zaman Jepang ini peradilan agama tidak mengulangi, perubahan, tidak mengalami suatu perubahan karena dia stagnan lah dia mencari simpati umat Islam supaya dapat dukungan itu ya. Jadi dia sudah dikorek-korek lagi ya. Itu pada zaman Jepang aman-aman saja. Yang lebih berbahaya tadi pada zaman kolonial Belanda. Nah, setelah itu baru masuk masa kemerdekaan. Ya, saya kira dalam kemerdekaan itu juga ada terjadi pergulatan kan di sana, kan ada masalah ada nasionalisme dulu kan. Bagaimana itu perkembangan peradilan agama pada saat itu? Pada zaman peradilan agama pada waktu zaman Orde Baru, ya negara Indonesia itu dipimpin oleh Bapak Soekarno-Hatta. Di Orde Lama Pak. Yang Orde Lama dipimpin oleh Bapak Soekarno ya. Bapak Soekarno-Hatta itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Nah, pada zaman Pak Soekarno itu ada satu perubahan di situ. Karena ibu kota negara Indonesia itu yang tadinya di Jakarta, maka pindah ke Yogyakarta. Nah, dengan adanya pindah ke Yogyakarta, maka ada keputusan Menteri Kehakiman nomor T2 yang tadinya peradilan agama itu di bawah naungan Kementerian Menteri Kehakiman, maka dirubah di situ. Dirubah menjadi di bawah naungan Departemen Agama. Di bawah Departemen Agama. Nah, sehingga dengan demikian ibu kota Jakarta pindah ke Surabaya, sudah barang tentu peradilan agama ke Jogja, kemudian peradilan agama nantinya juga pindah di situ, namanya Mahkamah Islam Tinggi yang tadinya di Jakarta berubah menjadi di Surakarta di situ. Nah, dengan adanya perubahan di Departemen Agama itu, maka keluarlah keputusan Ketetapan Menteri Agama nomor 1 tahun 1951. Di situ disebutkan bahwa tadinya untuk pengadilan agama, ketuanya maupun pegawai-pegawai yang ada di bawahnya itu diangkat oleh bupati dan residen. Dengan adanya ketetapan dari Menteri Agama tidak lagi begitu. Ketua pengadilan dan stafnya itu diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan digaji oleh negara. Ini perkembangan yang bagus itu. Nah, setelah ada perkembangan yang bagus, maka tahun 1991 keluarlah Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan dan acara pada peradilan sipil. Nah, pada saat itu keluarlah PP Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Selatan itu berlaku pada tanggal 9 Oktober tahun 1957. Kemudian disusul lagi dengan ketetapan Menteri Agama nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan 54 peradilan agama di Sumatera dan di Indonesia bagian timur, di mana PTA-nya pada waktu itu di Banjarmasin dan Ujung Pandang. Nah, setelah itu maka pada akhir-akhir daripada Orde Lama tersebut ada keluarlah perubahan daripada undang-undang tadi, undang-undang nomor 1964 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi undang-undang nomor 19 tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman
itu dikeluarkan oleh negara, tapi dia itu eksekutif, ada campur tangan kepada yudikatif. Ini pada akhir apa namanya orde lama. Nah, terus yang orde baru. Mungkin secara lebih singkat Pak Ketua, dari perubahan dari orde baru ke orde reformasi sehingga hari ini. Kan dari orde lama ke orde baru. Jadi ada perubahan lagi dari orde lama ke orde baru. Kalau di dalam orde kepada orde lama tadi ada undang-undang ya, ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu nomor 19 tahun 64, maka itu dirubah diganti dengan undang-undang nomor 14 tahun 1970. Di mana di dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh pengadilan negeri, oleh pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Ya, itu sudah mulai bagus ini. Sudah mulai yang tadinya ada campur tangan daripada eksekutif terhadap yudikatif, sekarang sudah agak lagi jelas bahwa kekuasaan oleh 4 lingkungan peradilan. Akan tetapi untuk di peradilan agama ini juga agak janggal. Tidak dengan cara sepenuhnya. Janggalnya gini, di dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 bahwa putusan pengadilan agama harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri. Baru bisa dieksekusi. Kalau tanpa itu berarti tidak bisa. Nah, berarti kalau di situ kan pengadilan agama pengadilan agama masih kurang sempurna. Kurang sempurna. Jadi putusannya harus dikukuhkan dulu. Harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri. Ya di situ. Nah, setelah itu maka untuk menunjukkan bahwa pengadilan agama sudah supaya putusannya itu bisa dilaksanakan, maka keluarlah Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang disahkan pada 1989. Nah, di situ bahwa peradilan agama sekarang putusannya itu tidak perlu dikukuhkan. Karena di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 89 sudah ada jurusita peradilan agama itu. Nah, sehingga tidak perlu dikukuhkan, langsung bisa dieksekusi sendiri ya. Nah, kemudian di samping itu pembinaan pengadilan agama itu berada di bawah naungan Departemen Agama. Secara administrasi, finansial, dan keuangan. Akan tapi secara teknis pengadilan agama, yudisial itu ada di bawah Mahkamah Agung. Jadi kita punya kepala itu ada di Mahkamah Agung, kita punya perut itu ada di Departemen Agama. Termasuk di dalamnya adalah pengadilan negeri. Pengadilan tata usaha negara juga begitu, masih demikian pada waktu itu. Jadi dan peradilan militer secara administrasi, finansial, dan keuangan, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara di bawah naungan Departemen Kehakiman, Departemen Kehakiman. Sedangkan untuk peradilan militer ada di bawah Departemen Agama, Hankam gitu ya, Pertahanan dan Keamanan. Ini tahun 2000, tahun tadi tersebut di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74, kemudian maka lahirlah Undang-Undang nomor 35 tahun 1999. Nah, dari undang-undang itu kemudian di peradilan agama yang tadinya Undang-Undang nomor 7 tahun 89 diperbaiki lagi dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Di situ bahwa ada satu atap. Satu atap. Jadi peradilan agama, peradilan negeri, peradilan tata usaha negara, dan juga peradilan militer itu adalah satu komando. Baik secara teknis, administrasi, dan finansial, kita berada di bawah naungan Mahkamah Agung di situ. Nah, tentang kompetensi peradilan agama juga pada waktu itu sudah berubah lagi. Pada waktu Undang-Undang nomor 7 tahun 89, perkara yang ditangani oleh peradilan agama itu adalah perdata tertentu. Tapi tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka pengadilan agama itu adalah
dirubah dari perdata tertentu menjadi perkara tertentu. Karena perkara tertentu, maka di dalamnya ada menangani juga masalah perdata dan juga masalah pidana di daerah Aceh sana. Maka di sana itu masalah pidana kaitannya dengan jenayah itu masuk di pengadilan di Mahkamah Syariah Aceh. Ya. Jadi ada perubahan. Tadi Undang Nomor 789 dia perdata tertentu, ini disebut lagi menjadi perkara tertentu karena di dalamnya ada pengadilan, karena di dalam menangani perkara pidana dan masalah perdata. Nah, dan pada tahun itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 itu juga menangani tentang masalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Itu. Kemudian di dalam undang-undang itu juga tentang masalah pensiun hakim. Pensiun hakim itu menjadi hakim tingkat pertama 62. Pensiunnya. Hakim tingkat banding adalah 65. Nah, itu tahu itu berdasarkan undang-undang itu. Hakim Agung berarti? Kalau Hakim Agung tidak dibahas itu, ada tersendiri. Jadi bahasan sendiri ya. Kemudian setelah itu lagi dirubah lagi Pak. Dirubah lagi dengan undang-undang itu, dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Peradilan Agama yang 789. Di situ ada perubahan bahwa pensiun daripada hakim tingkat pertama, adalah 65 tahun, hakim tingkat banding 67 tahun, tambah lagi dengan pensiun panitera. Panitera pengganti itu juga untuk pengadilan agama, itu panitera pengganti itu 60 tahun, untuk pengadilan tingginya 62 tahun. Itu perubahan sejarah perjalanan panjang. Mungkin Pak Ketua, secara teknis secara teknis perkara-perkara apa yang bisa diadukan ke pengadilan agama? Jadi merupakan jadi istilahnya kompetensi absolut. Kompetensi absolut peradilan agama itu diatur di dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Nah, di situ disebutkan bahwa pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu itu ada perkara tertentu yang menyangkut juga tentang masalah perdata, masalah perkawinan, kemudian masalah pidana, jinayat untuk pengadilan agama khusus untuk Mahkamah Syariah tadi ya. Begitu, karena pasal perkara-perkara perkawinan. Di dalam perkara perkawinan itu ada bisa juga poligami, kemudian ada sengketa pemeliharaan anak, kemudian tentang masalah nafkah yang dilalaikan oleh oleh suami kepada istri, ada macam-macam itu ya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 17, Nomor 1 tahun 74, kemudian ada masalah waris, masalah wakaf, hibah, sedekah dan zakat yang juga kaitannya dengan masalah ekonomi syariah juga. Nah, ekonomi syariah. Ini yang terakhir nih Pak Ketua yang menarik ini, karena kan dulu kan pernah terjadi krisis ini kan, orang kemudian mencari alternatif. Salah satu yang jadi alternatif itu adalah tentang ekonomi syariah. Lah bagaimana sengketa ekonomi syariah seperti apa ini yang bisa diselesaikan di peradilan agama? Jadi ingin ada satu perkembangan baru juga ya. Jadi tadi setelah itu kompetensi absolut daripada peradilan agama tadi, di samping masalah perkawinan, tadi ya perceraian, dari satu ekonomi syariah dan juga tentang masalah jinayat yang ada di Aceh, maka yang dimaksud dengan ekonomi syariah yang ditangani oleh pengadilan agama yang ditangani oleh pengadilan agama yaitu di bidang-bidang yang meliputi antara adalah dengan bank syariah. Kemudian ada lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian ada asuransi syariah. Ada reasuransi syariah. Kemudian ada reksadana syariah. Ada obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah. Misalnya kita mau ambil
mengambil apa namanya uang simpanan kredit istilahnya. Kredit, Itu ya, pembiayaan syariah. Pembiayaan Kita syariah. mau beli rumah, kemudian dengan menggunakan biaya syariah dan biaya daripada bank syariah. Kemudian pegadaian juga ya, bisnis syariah. Apabila ada satu masalah yang kaitannya dengan di syariah itu, bank syariah misalnya, di bank syariah, maka penyelesaiannya harus di pengadilan agama. Oh, harus di pengadilan agama. Yang tadinya kan di pengadilan negeri. Iya. Nah, maka sekarang berdasarkan undang-undang sudah ditangani oleh pengadilan agama. Nah, ya termasuk juga tadi yang kaitannya dengan masalah perkara tertentu jinayah itu. Iya. Itu juga pengadilan agama yang jinayah itu didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya. Berdasarkan Perda juga nomor 5 tahun 2000, berdasarkan Konon nomor 10 tahun 2002, Konon nomor 11 tahun 2002, Konon nomor 12 tahun 2003 dan Konon nomor 14 tahun 2003. Ini untuk khususan, tapi Untuk Aceh ya. Iya. Untuk Aceh, Jadi gitu. sekarang ini pengadilan agama sudah berdasarkan perubahan-perubahan yang ini tadi yang ditangani oleh pengadilan agama, tidak hanya seperti dulu hanya masalah perceraian, cerai Iya, dan sebagainya, hanya akan berkembang ekonomi syariah ditangani, kemudian juga tentang masalah pidana, jinayat itu ada berkhusus untuk di pengadilan di Aceh yang disebut dengan mahkamah syariah. Terima kasih Pak Iya. Ketua. Saya kira ini adalah pencerahan yang luar biasa. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentang sejarah awal sampai dengan terakhir bagaimana pengadilan agama ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di ekonomi syariah. Terima kasih Pak Ketua. Saya tambah lagi. Saya ada tambahan lagi sedikit. Silakan Pak Ketua, apa yang ditambah? Begini, Ya. untuk di pengadilan, untuk di kota atau provinsi NTB Nusa Tenggara Barat, Ya. ini ada satu peradilan tingkat banding yang Ya. kedudukannya sama, Nggih. yaitu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Ya. Barat. Nggih. Ya. Kemudian ada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, atau dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Ya. Ada tambah lagi adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya. Ini sekarang kedudukannya sama untuk di NTB itu. Jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, ini kedudukannya sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan mereka adalah merupakan force kawal depan Mahkamah Agung yang ada di Nusa Tenggara Barat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ya. Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nusa Tenggara Barat atau Mataram itu mewilayahi kepada 3 provinsi. 3 provinsi. Ya, jadi untuk provinsi yang ada di NTB sendiri, ada provinsi yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan provinsi yang ada di Denpasar Bali itu di bawah naungan PT UN. Nah, sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama Mataram itu merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang ke Mahkamah Agung terhadap 8 pengadilan agama yang ada di NTB. Ya, Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Agama Praia, Giri Menang, kemudian Selong, kemudian Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Sumbawa Besar, ada Dompu, terakhir Bima paling ujung. Bima itu, ya, itu kita mau wilayah itu. Sedangkan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga mempunyai wilayah-wilayah, termasuk dalam mempunyai pengawasan, pembinaan terhadap Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Sumbawa, Pengadilan Praia, Pengadilan Negeri Selong, itu semuanya di bawah naungan khusus oleh Pengadilan Negeri Nusa Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Nah, sehingga dengan demikian kadang-kadang masih bingung itu. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nusa Tenggara Barat, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu kedudukannya sama. Kedudukan bagaimana? Kan bingung itu masyarakat. Oh, setelah dengan ini kita jelaskan kedudukannya sama. Seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri yang ada di sini sama-sama. Kalau Pengadilan Negeri adalah tingkat pertama, di kabupaten kota. Iya, kalau Pengadilan tingkat banding itu berada di Pengadilan di
kabupaten provinsi, Pak. provinsi. Oke. Jadi saya kira itu Oke, untuk lebih mengklirkan lagi terhadap apa yang sementara ini masyarakat juga masih kadang-kadang masih bingung-bingung. Saya mudah-mudahan dengan pencerahan ini sudah tahu, bisa membedakan apa itu pengadilan negeri, apa itu pengadilan agama, apa itu pengadilan tata usaha negara dan peradilan militer. Ya, oke. Terima kasih Pak Tua. Demikian para pemirsa, penjelasan yang sangat komprehensif dari Bapak Tua. Semoga dengan ini akan memberikan edukasi pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.